Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman ala habibina wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada materi kali ini kita membahas tentang kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam. Telaah Permenak nomor 16 tahun 2010. Latar belakang dari materi yang kita bahas kali ini tentunya pendidikan itu sendiri, kemudian ada guru profesional sehingga tercapainya tujuan pendidikan. Kita tahu bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Nah, di dalam pendidikan itu pasti adanya guru. Guru tidak akan pernah lepas dari yang namanya proses pendidikan. Guru seperti apa yang diharapkan? Yakni guru yang profesional. Agar dari guru profesional tadi yang terlibat di dalam dunia pendidikan, tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Nah, lalu guru profesional itu guru yang seperti apa? Pastinya guru yang memiliki kompetensi. Nah, dari penjelasan kita atau dari materi hari ini akan lebih terkait kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri agar bisa disebut sebagai guru profesional. Yang mana titik tekannya kita lebih fokus kepada kompetensi kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang guru, terlebih khusus guru pendidikan agama Islam. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari penjabaran atau penjelasan isi materi hari ini. Nah, dari latar belakang tersebut kita menemukan rumusan masalah dan tujuan dari pembahasan materi kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam. Fokusnya pada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam? Yang kedua yang menjadi rumusan masalah, bagaimanakah telaah terhadap kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam sesuai Permenak nomor 16 tahun 2010. Nah, dari dua rumusan masalah tadi sehingga melahirkan dua tujuan. Yang pertama menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni untuk memahami maksud kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama. Dan tujuan penulisan yang kedua tentunya menjawab rumusan masalah yang kedua, yakni tentang bagaimana atau guna memahami telaah terhadap kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam sesuai Permenak nomor 16 tahun 2010. Berikutnya kita masuk ke bagian pembahasan sesuai dengan judul materi kita, yakni kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam. Sebelum kita memahaminya secara utuh terkait pengertian kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita uraikan poin-poinnya yang terdapat di dalam judul materi ini. Pasti kita harus mengenali tentang atau memahami tentang kompetensi itu sendiri, kemudian kepemimpinan dan guru agama Islam. Nah, di makalah sudah ada beberapa teori atau beberapa definisi dari kompetensi kepemimpinan maupun
pengertian dari guru agama Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau merumuskan sesuatu. Kompetensi juga diartikan sebagai spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang serta penerapannya dalam pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Ada beberapa pengertian lain tentang kompetensi, beberapa juga telah dituliskan di dalam makalah, sehingga penulis di sini mengambil sebuah sintesa atau kesimpulan bahwa pengertian kompetensi adalah profesionalitas yang dimiliki oleh guru khususnya sesuai dengan tugas guru itu sendiri. Nah, sedangkan untuk kepemimpinan, banyak juga yang mengartikan tentang kepemimpinan ini secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan lebih menekankan sejauh mana seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menjadikan para pengikut untuk dapat bersama-sama dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan kemampuan seorang pemimpin tidak lepas dari kemampuan manajerial. Dalam kepemimpinan itu sendiri terdapat beberapa aspek yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Satu, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, perilaku pemimpin merupakan teladan dan sumber inspirasi para pengikut. Yang ketiga, kemampuan untuk mengadakan perubahan budaya organisasi yang lebih maju. Dan yang keempat, kemampuan dalam menggerakkan orang lain, modal, sumber daya intelektual yang ada pada organisasi ke arah yang benar. Itu setidaknya 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Keberhasilan sebuah organisasi pendidikan khususnya dalam membentuk dan mengelola budaya Islam tidak terlepas dari peran guru pendidikan agama Islam. Peran yang mana? Pastinya peran kepemimpinan. Jika digambarkan sekolah itu sebagai sebuah organisasi pendidikan, maka agar di organisasi pendidikan itu bisa tercipta budaya Islami, tentunya peran kepemimpinan yang dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam sangat diharapkan. Sehingga dari pemahaman tentang kompetensi, tentang kepemimpinan, dan juga guru agama Islam itu sendiri, penulis mengambil sebuah simpulan bahwa kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam dalam menangani berbagai masalah, mempengaruhi peserta didik, menciptakan budaya organisasi sekolah yang Islami dalam mencapai tujuan. Ini merupakan simpulan yang dihasilkan oleh penulis. Kita masuk pada pembahasan bagian B, yakni tentang kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam telaah Permenak nomor 16 tahun 2010. Kompetensi guru secara umum dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Namun, 4 kompetensi tersebut dirasa masih kurang sempurna untuk dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam. Oleh karena guru pendidikan Islam juga harus mampu membina akhlak, bekerja sama dengan warga masyarakat, dan mengorganisasi seluruh potensi yang ada di sekolah dalam mewujudkan tujuan, yakni menciptakan budaya Islami. Oleh karenanya, bagi guru pendidikan agama Islam ditambah dengan satu komponen lagi, yakni kompetensi kepemimpinan leadership, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah atau madrasah. Di materi kali ini atau di makalah, saya tidak terperinci menjelaskan tentang 4 kemampuan guru secara umum, yakni kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial, karena fokus kita adalah menelaah atau membahas tentang kompetensi kepemimpinan yang dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam. Tapi secara umum, mungkin kita juga harus memahami yang menjadi atau yang membedakan antara kemampuan pedagogis, kemampuan kepribadian, dan kemampuan profesional maupun kemampuan sosial itu apa saja. Kalau kemampuan pedagogis itu bagaimana seorang guru bisa memahami peserta didik, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Aspek potensi peserta didik, kita harus memahami teori-teori belajar, itu yang terkait dengan kemampuan pedagogis. Kalau kemampuan kepribadian itu bagaimana seorang guru punya jiwa yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Lebih ke karakter atau ke kepribadian gurunya tentunya. Sedangkan di kompetensi profesional, seorang guru menguasai keilmuan bidang studi, misalnya guru pendidikan agama Islam tentunya memahami materi-materi terkait pendidikan agama Islam. Matematika, menguasai matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya sesuai bidang studinya. Sedangkan kemampuan sosial adalah bagaimana guru itu bisa berkomunikasi, bergaul dengan peserta didik, dengan orang-orang yang ada di sekitar, komponen yang ada di sekolah, dan juga masyarakat. Nah, itu 4 komponen kompetensi yang harus dimiliki oleh guru secara umum. Dalam pembahasan kali ini, kita akan lebih detail menelaah atau lebih mendalami tentang kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam sesuai yang tertulis di Permenak nomor 16 tahun 2010. Ada beberapa poin yang saya ambil dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 pasal 16 di ayat kedua mengenai kompetensi kepemimpinan atau leadership. Secara lengkap saya juga sudah melampirkan Permenak nomor 16 tahun 2010 di makalah. Saya hanya mengambil di sini yang ayat kedua mengenai kompetensi kepemimpinan atau leadership. Yang mana poinnya yakni 1, kemampuan membuat perencanaan, pembudayaan, pengamalan ajaran agama, dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. Yang ketiga, kemampuan inovator, motivator, fasilitator, membimbing, dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. Yang terakhir, kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antara pemeluk agama dalam bingkai negara Republik Indonesia. Nah, ini yang termuat di dalam Permenak RI nomor 16 tahun 2010 di ayat kedua. Indikator kompetensi kepemimpinan. Ada 6 hal yang menjadi indikator kompetensi kepemimpinan. Yang pertama, bertanggung jawab secara penuh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di satuan pendidikan. Yang kedua, mengorganisir lingkungan satuan pendidikan demi terwujudnya budaya yang islami.
Yang ketiga, mengambil inisiatif dalam mengembangkan potensi satuan pendidikan. Yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di lingkungan satuan pendidikan. Yang keenam, melayani konsultasi keagamaan dan sosial. Hendaknya 6 hal ini minimal yang dimiliki oleh seorang guru agama sehingga dia masuk atau dapat mencapai indikator-indikator yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam yang memiliki kompetensi kepemimpinan. Secara prakteknya dari 6 indikator ini bisa kita terapkan di tiap satuan pendidikan. Muncul juga beberapa alasan penting di makalah saya tuliskan mengapa kompetensi kepemimpinan guru PAI ini dianggap penting. Yang pertama, kita sebagai guru pendidikan agama Islam harus menyadari bahwa guru agama bukan guru biasa, guru bidang studi yang lain. Maksud di sini bukan guru biasa adalah kita mengemban amanah lain untuk membentukkan akhlak anak-anak peserta didik, menanamkan nilai-nilai keislaman. Jadi ada unsur lain yang harus kita tekankan, bukan hanya sekedar mengajar atau bukan hanya memberikan materi kepada peserta didik. Ada tanggung jawab moral yang harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian poin yang kedua, kita juga harus sadar bahwa guru agama itu hendaknya dapat memberi pelayanan lebih kepada peserta didik. Nah, tadi bukan hanya cuma mengajar, tapi kita bagaimana bisa membimbing, misalnya ada permasalahan tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu, atau karakternya yang jauh dari ajaran-ajaran Islam, kepribadiannya atau keluarganya ketika ada di keluarga yang kurang memahami Islam. Nah, guru agama Islam hendaknya bisa berperan di sini, memberi pelayanan lebih kepada peserta didik. Yang terakhir, kenapa kompetensi kepemimpinan guru PAI itu penting? Guru agama haruslah bisa membangkitkan kesadaran berprestasi. Jadi bukan hanya tadi kita memperbaiki akhlak, kita juga meningkatkan kesadaran peserta didik untuk dapat berprestasi. Ini guru secara umum juga seperti itu sebenarnya ya. Dalam prakteknya di lapangan, kita bisa menemukan adanya faktor pendukung dan ada juga faktor penghambat mengapa tentang kompetensi kepemimpinan guru PAI. Nah, biasanya menjadi faktor pendukung kompetensi kepemimpinan guru PAI adalah satu, adanya motivasi guru agama itu sendiri untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini motivasi internal yang dimiliki oleh seorang guru agama ya. Yang kedua, keterlibatan guru dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di madrasah. Berarti aktivitas atau aktifnya guru dalam kegiatan-kegiatan di satuan pendidikan tersebut. Jadi kita tidak pasif. Kemudian yang ketiga adalah adanya perpustakaan yang tentunya buku-buku yang komprehensif dari berbagai literatur. Jadi guru punya banyak bacaan. Di sekolah tersebut punya perpustakaan yang menunjang atau guru punya berbagai literatur sehingga pengetahuannya atau pemahamannya terus bertambah seperti itu. Yang keempat yang menjadi faktor pendukung adalah adanya program pengembangan diri dalam berbentuk workshop, pendidikan, dan pelatihan. Kita juga harus ikut ya dalam kegiatan workshop, ada pendidikan khusus, pendidikan singkat, dan pelatihan-pelatihan. Nah, sedangkan yang menjadi faktor penghambat meningkatnya atau berhasilnya kompetensi kepemimpinan guru PAI, yang pertama waktu yang terbatas untuk bisa mengembangkan diri. Yang kedua, dana pengembangan diri terbatas alokasinya. Nah, memang ini terkadang tidak ada dananya kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, untuk mengikuti pelatihan, atau untuk membeli buku seperti itu ya. Ini menjadi salah satu kendala juga. Yang ketiga, sarana yang ada di madrasah atau sekolah belum menunjang terhadap pengembangan kompetensi guru. Saya tidak ada jaringan internet, kemudian buku-buku yang terbatas, ini juga menghambat peningkatan kompetensi kepemimpinan guru PAI. Yang keempat yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya
pelatihan workshop atau diklat fungsional bagi guru agama Islam ini kita sadari sendiri sangat terbatas atau jarang kita dapat info tentang adanya pelatihan, workshop, atau diklat yang khusus diadakan untuk guru pendidikan agama Islam. Ini jadi salah satu faktor penghambat juga kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam. Di berbagai uraian yang tadi setelah saya sampaikan dan beberapa yang lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah, dapat ditarik sebuah kesimpulan besar bahwa kompetensi kepemimpinan menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru pendidikan agama Islam. Karena guru pendidikan agama Islam harus mampu untuk memimpin, mendidik, dan mempengaruhi siswa dan seluruh warga agar dapat menerapkan budaya atau nilai-nilai Islam. Ini juga harus kita sadari bersama bahwa selain untuk mengajar, guru pendidikan agama Islam itu harus bisa untuk menumbuhkan budaya atau nilai-nilai Islam, Islamic culture-nya di sekolah atau satuan pendidikan tempat di mana kita mengajar. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait materi hari ini. Semoga kita sebagai guru pendidikan agama Islam bisa menjadi guru yang profesional, yang memiliki kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru. Baik kompetensi pedagogis, profesional, sosial juga seperti itu. Dan khususnya untuk guru pendidikan agama Islam sesuai Permenak ada yang namanya kompetensi kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.